Salam damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersyukur karena kita masih boleh diberikan kehidupan yang baru di hari ini. Dan di saat ini kita akan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kebenaran firman-Mu kiranya senantiasa menuntun setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di luar itu tidak ada, hanya laki-laki dan perempuan. Dan di dalam kisah penciptaan manusia yang pertama, kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua oknum yang saling melengkapi. Tidak ada yang lebih dominan dibanding yang lain. Tetapi Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Karena Hawa diciptakan dari laki-laki, dan laki-laki dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Dan segala sesuatunya berasal dari Allah. Sekali lagi, segala sesuatu berasal dari Allah. Hanya saja saudara-saudara, dalam kehidupan ini ada tradisi, ada kebudayaan yang mempengaruhi cara pandang dan pola pikir kita. Bagi orang-orang di Korintus, laki-laki tidak berasal dari perempuan, dan perempuan berasal dari laki-laki. Itu bagi orang-orang di Korintus, dan dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 8. Maka tentu ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Maka oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus, di dalam Tuhan segala sesuatu berasal dari Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama saling melengkapi. Maka jangan ada seorang laki-laki yang merasa bahwa dia tidak berasal dari perempuan. Karena tidak ada laki-laki tanpa perempuan, dan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Saudara-saudara, hendaklah kita dalam hidup ini saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Karena baik laki-laki dan perempuan oleh karena akibat dari dosa menjadikan hidup kita tidak menjadi sempurna lagi. Ketika dalam hidup berumah tangga, istri menemukan ada yang kurang di dalam diri suami, hendaklah istri melengkapi kekurangan suaminya. Karena istri yang bijak adalah istri yang melengkapi kekurangan suaminya. Ketika suami menemukan ada yang kurang di dalam diri istrinya, maka hendaklah suami melengkapi kekurangan istrinya. Karena suami yang berhikmat
adalah suami yang tidak mengumbar kekurangan pasangannya. Tapi ada satu hal yang firman Tuhan ini ingin katakan dalam hal peran dan fungsi. Firman Tuhan dengan jelas mengaturkan bahwa laki-laki adalah kepala wanita, dan wanita kiranya menghormati otoritas laki-laki, suami dalam keluarga. Adalah tidak baik jika seorang istri berperilaku seperti kepala dalam rumah tangga. Tetapi yang baik adalah kiranya istri menghormati otoritas suaminya dalam keluarga sebagai kepala, dan laki-laki, suami, sebagai seorang kepala dalam rumah tangga juga kiranya menjaga kehormatan rumah tangganya. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur karena masih boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan iman kami untuk tetap percaya akan perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup kami. Kasih sayang-Mu Tuhan kiranya selalu menyertai kehidupan kami. Itu yang akan selalu kami percayai selama hidup kami di dunia ini. Dan di saat ini kami kembali menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, seluruh aktivitas kami di hari ini, hanya kepada tuntunan dan penyertaan Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.